30 tahun, gaji habis buat keluarga. Makan nasi sama garam aja, tapi tetap nggak ngomel. Uang habis, tapi kok nggak boleh ngeluh. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu kayak kerja rodi? Setiap pagi bangun buru-buru, berangkat kerja naik motor yang bensinnya tinggal sisa 1 bar. Macet, panas, kadang kehujanan, tapi tetap jalan. Karena tahu kalau nggak kerja, nggak makan. Pas gajian, cuma numpang lewat. Baru megang uang, langsung keluar buat bayar listrik rumah, beli obat bapak, uang jajan keponakan, sekolah adik. Buat diri sendiri, makan mie instan 3 hari berturut-turut. Pakai baju yang sama terus, karena nggak sempat beli baru. Padahal dalam hati, pengen banget istirahat. Pengen bilang, aku juga capek. Aku juga pengen ditanya, kamu butuh apa? Tapi, suara-suara itu kita simpan sendiri. Karena takut dianggap lemah. Karena dari kecil diajarin, kamu harus kuat, jangan manja. Orang lain juga susah, kamu jangan lemah. Jadi ya udah, kita telan sendiri. Diameter tahan, senyum, nggak apa-apa. Yang penting semua senang. Tapi, kenapa ya? Dada rasanya tetap sesak. Bagian 1, namanya generasi sandwich. Kita itu generasi sandwich. Bukan karena kita doyan roti, tapi karena kita terjepit. Di atas kita, ada orang tua yang udah nggak bisa kerja. Mereka butuh perhatian, obat-obatan, kadang cuma butuh teman ngobrol. Tapi waktu kita sendiri pun, nyaris nggak ada. Di bawah kita, adik yang masih sekolah, keponakan yang kadang kita biayai juga. Anak-anak kecil yang belum ngerti dunia, tapi masa depannya kita yang pikul. Dan di tengah semua itu, kita sendirian, menjadi tumpuan dari 2 generasi. Menanggung beban yang berat, tapi nggak boleh kelihatan rapuh. Bayangin, kerja dari pagi buta sampai larut malam, bukan buat ngejar mimpi, tapi supaya listrik nggak diputus, supaya adik bisa sekolah, supaya panci tetap ada isinya. Pulang ke rumah, bukan buat rebahan, tapi buat nyusun strategi. Gimana caranya uang segini cukup buat seminggu ke depan? Kita yang pura-pura sehat, padahal tiap sendi udah teriak minta istirahat. Kita yang tetap kerja walau demam, walau pusing, walau nangis di kamar mandi. Karena kalau kita tumbang, nggak ada cadangan, nggak ada yang gantiin kita. Kita yang kadang pengen berhenti, tapi nggak bisa. Karena di pundak kita ada banyak hidup yang bergantung. Dan sedihnya, kadang kita dianggap nggak bersyukur cuma karena bilang, aku capek. Bagian 2, cerita kecil yang enggak kecil, 2.30-3.45. Pernah suatu malam, aku tinggal punya uang 100.000, masih di pertengahan bulan, dan aku hidup di perantauan, jauh dari keluarga. Tiba-tiba ibuku kirim pesan, "Nak, di rumah udah nggak ada beras, bapak belum beli obat, dapur kosong." Aku lihat dompet, 100.000, itu doang, dan aku kirim semuanya. Malam itu aku cuma makan nasi sisa, sama garam, tapi entah kenapa, rasanya lebih enak dari ayam goreng, karena ada rasa lega, karena bisa bantu, walau sedikit. Tapi, di sisi lain juga ada rasa sedih. Kok hidup gue gini banget ya? Dan gak lama setelah itu, adikku juga kirim pesan panjang. "Kak, aku butuh uang buat bayar sekolah. Kos bulan ini belum kebayar. Makan juga udah ngirit banget. Aku bingung harus gimana." Aku baca sambil diem. Tanganku gemetar. Karena gaji baru akan masuk bulan depan. Tapi begitu dihitung, nggak cukup. Bahkan kalau aku kasih semua pun, tetap kurang. Bayangin, gaji 1 bulan, hasil dari kerja lembur, nahan sakit, nahan lapar, masih belum cukup bantu keluarga. Akhirnya aku pinjam dari teman kantor, jual barang yang bisa dijual, nahan jajan, nahan keinginan, dan aku kirim semua ke adik. Dia jawab, "Makasih kak." Aku senyum, tapi air mata jatuh. Karena kadang, jadi tulang punggung itu berat. Capeknya bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Tapi kita jalanin, karena kita tahu, kalau bukan kita, siapa lagi? Karena ada rasa lega di hati. Karena tahu, malam itu, ibu bisa masak buat adik. Ayah bisa makan obat pakai nasi anget.
dan dapur di rumah nggak lagi sepi. Tapi jujur, di sisi lain ada juga rasa sedih, sunyi, sepi, sendirian di kos, lihat dinding, dan bertanya, kok hidup gua gini banget ya? Udah kerja keras, udah bantu sana-sini, tapi kadang diri sendiri justru dilupain. Ada rasa bangga, tapi juga luka yang nggak bisa diceritain ke siapa-siapa. Karena kalau kita ngeluh, kita takut dianggap lemah. Padahal, kita juga manusia. Bagian 3, refleksi yang menyentuh. Pernah nggak sih kamu mikir, kapan terakhir kali beli sesuatu buat diri sendiri, bukan buat orang lain? Sepatu yang udah bolong, tetap dipakai, karena uangnya kepake buat beli buku adik. Kapan terakhir kali kamu makan enak, bukan karena traktiran temen. Kadang kita lupa, diri sendiri juga butuh dirawat, diperhatiin. Kita tidur sambil mikirin, besok bayar kos adik, beliin obat bapak, bayar listrik, bayar utang. Kadang, kita bukan nggak mampu, tapi semuanya kita kasih ke orang lain duluan. Karena mereka penting, karena mereka nggak punya siapa-siapa selain kita. Kita nggak pernah bilang capek karena takut dikira nggak ikhlas. Padahal, kita juga manusia. Capek itu bukan dosa. Ngeluh itu bukan berarti nggak bersyukur. Itu tandanya kita udah ngasih semampu kita. Bahkan seringkali, lebih dari itu, kita sayang keluarga. Tapi kadang, kita lupa sayang diri sendiri. Padahal, diri ini juga butuh pelukan, butuh istirahat, butuh dipahami, dan paling penting, butuh dimaafkan. Maaf ya, diri sendiri. Kalau selama ini, kamu jadi pilihan terakhir. Bagian 4, kita nggak salah, kita lagi berjuang. Kadang, kita ngerasa, umur udah segini, tapi hidup masih gini-gini aja. Nggak punya rumah sendiri, masih ngontrak, masih nyicil motor. Kadang gaji habis sebelum akhir bulan, bukan buat foya-foya, tapi buat bantu keluarga, bayar sekolah adik, atau beli obat bapak. Lalu, kita mulai ngeraguin diri sendiri, aku gagal ya. Kenapa hidup orang lain kelihatan jauh lebih mudah? Tapi kamu harus tahu satu hal, kamu itu nggak gagal, kamu luar biasa. Karena kamu hidup di situasi yang nggak mudah, tapi kamu nggak pernah nyerah. Kamu nggak mulai dari garis yang sama kayak orang lain. Banyak orang lahir udah punya pijakan. Kamu harus bangun pijakan itu sambil tetap menopang orang lain. Dan itu butuh kekuatan luar biasa. Kamu kerja keras, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang yang kamu sayang. Itu bukan beban, itu bentuk cinta. Banyak orang berpikir, jadi generasi sandwich itu sial. Padahal, itu kehormatan. Karena sekarang, kamu ada di titik di mana kamu bisa membalas cinta orang tuamu. Dulu, saat kamu kecil, orang tuamu rela kerja apapun, demi kamu bisa makan, rela tahan lapar demi kamu bisa sekolah. Mereka nggak pernah ngeluh, walau hatinya mungkin hancur. Dan sekarang, giliran kamu. Nggak harus besar, nggak harus mewah. Cukup memastikan listrik rumah tetap nyala, ada beras di dapur, dan senyum di wajah mereka. Itu cara kamu berbakti. Tapi kadang, kita terlalu sibuk merasa kekurangan, sampai lupa bahwa setiap hal kecil yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Dan coba bayangkan, suatu hari nanti, orang tuamu menua, tapi mereka belum pernah merasakan hidup yang benar-benar tenang. Belum pernah naik pesawat, belum pernah makan enak tanpa mikir tagihan. Lalu mereka pergi, dan kamu baru mulai merasa stabil, baru bisa beli mobil, punya rumah. Saat itu, kamu mungkin akan menyesal, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu menunda memberi kebahagiaan, karena berpikir kamu belum mampu, karena merasa dirimu hanya generasi sandwich. Padahal, yang dibutuhkan orang tua bukan hartamu, tapi kehadiranmu, perhatianmu, dan usahamu. Ingat, Tuhan itu maha baik. Dia tahu kamu kuat. Dia tahu kamu bisa, bahkan ketika kamu sendiri ragu. Dan di akhir dari semua perjuangan ini, akan ada hadiah darinya. Hadiah yang cuma kamu, yang sabar dan bertahan, yang bisa dapat. Kamu nggak sendiri, kamu nggak gagal, kamu sedang tumbuh, dan kamu layak untuk bahagia penutup. Peluk diri sendiri, pelan-pelan. Kamu boleh sayang keluarga, tapi kamu juga berhak bahagia. Nggak salah kok kalau kamu ingin istirahat sebentar. Nggak dosa
Kalau sesekali kamu ingin mikirin diri sendiri duluan, kamu udah ngasih banyak, lebih dari yang orang lain tahu, bahkan lebih dari yang kamu sadari. Tapi jangan sampai kamu habis demi terus mengisi gelas orang lain. Pelan-pelan belajar bilang, nggak bisa, kalau memang sudah terlalu berat. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu juga perlu selamat. Belajar simpan sedikit, walau cuma 20.000, untuk sekadar jajan es krim yang kamu suka, atau beli buku yang udah lama kamu pengen. Belajar pikirin masa depanmu sendiri, walau itu artinya kamu harus mulai bilang nanti dulu ke orang lain. Karena hidupmu juga penting. Kamu bukan robot, kamu bukan ATM, kamu juga manusia. Manusia yang boleh capek, yang boleh nangis, yang boleh minta peluk dan pengertian, dan yang paling penting, kamu juga layak hidup, layak bahagia. Kalau kamu lagi nonton ini, sambil nahan air mata, tarik napas pelan-pelan, rasakan detak jantungmu, rasakan tubuhmu yang masih berdiri sejauh ini. Itu bukti kamu kuat, tapi juga kamu butuh dipeluk. Peluk dirimu sendiri. Beneran, sekarang, ucapin dalam hati, aku udah berusaha sebaik mungkin. Terima kasih ya. Maaf kalau sering lupa sayang sama diri sendiri. Kamu nggak sendirian. Banyak yang kayak kamu. Tapi nggak semuanya berani cerita. Kamu mungkin belum sempurna, tapi kamu cukup. Dan kamu mungkin belum kaya, tapi kamu tetap bisa bahagia. Karena hati yang ikhlas selalu menemukan keindahannya sendiri. Kalau video ini nyentuh hati kamu, kalau kamu ngerasa cerita ini kayak cermin hidupmu, jangan lupa klik subscribe ya. Karena di channel Bab Kehidupan, kita nggak saling menghakimi. Nggak ada yang harus pura-pura kuat. Di sini, kita saling dengerin, saling nguatin, lewat cerita-cerita sederhana yang ternyata deket banget sama apa yang kita rasain setiap hari. Kita tahu hidup itu berat, tapi kamu nggak harus jalan sendirian. Klik subscribe sekarang, biar kita bisa tumbuh bareng, pelan-pelan, dengan hati yang sama-sama pernah lelah, tapi masih pengen terus jalan.